anak-anak, Ustazah Fida di sini. Kali ini kita akan belajar matematika. Sekarang kita akan belajar tentang jarak. Tetap semangat ya anak-anak. Coba diperhatikan ya. Untuk pergi ke masjid, Senja berjalan sejauh 50 meter dari rumahnya. Sedangkan Sekar harus berjalan sejauh 450 meter dengan arah yang sama dengan Senja. Dari sini kita bisa tahu bahwa jarak masjid dan rumah Senja adalah 50 meter dan jarak masjid dari rumah Sekar adalah 450 meter. Lalu, berapa meter yang harus ditempuh Senja jika mau pergi ke rumah Sekar? Jadi, yang kita cari adalah jarak antara rumah Sekar dan Senja. Karena arah dari masjid ke rumah Senja sama dengan arah ke rumah Sekar, maka caranya kita hitung selisih dari jarak rumah Senja dengan masjid dan rumah Sekar dengan masjid. Untuk mencari selisih, kita hanya perlu mengurangi nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. 450 meter dikurangi 50 meter sama dengan 400 meter. Jadi, jarak rumah Senja dan Sekar adalah 400 meter. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi, jarak adalah panjang lintasan antara dua benda atau dua tempat yang letaknya berbeda. Jarak memiliki beberapa satuan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan contoh penggunaannya ya. Jarak antara rumah dan sekolah adalah 2 km. Satuan kilometer biasa digunakan sebagai satuan jarak yang jauh. Contoh berikutnya, jarak pohon dan lampu taman adalah 15 meter. Satuan meter biasa digunakan untuk menunjukkan jarak yang agak jauh. Sedangkan jarak antara pena dan pensil adalah 45 cm. Satuan sentimeter biasa digunakan untuk satuan jarak yang dekat. Bisa dipahami perbedaannya ya anak-anak? Dalam mengukur jarak atau panjang lintasan, ada 7 satuan yang biasa digunakan. Perhatikan tangga satuan jarak berikut ini. Paling tinggi yaitu kilometer ditulis km. Lalu hektometer ditulis hm. Dekameter ditulis dam atau dam. Meter ditulis m. Desimeter ditulis dm. Sentimeter ditulis cm. Dan paling bawah milimeter ditulis mm. Coba dihafalkan ya anak-anak urutan tangganya. Setiap turun satu tangga nilainya dikali 10. Dan setiap naik satu tangga nilainya dibagi 10. Perhatikan contohnya ya. 1 kilometer diubah menjadi meter. Dari tangga berikut kita bisa melihat bahwa dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Ingat ya, turun 1 tangga dikali 10. Jadi kalau turun 3 tangga harus dikali 10 sebanyak 3 kali ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 atau 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Kita coba lagi ya. 47.000 mm diubah menjadi meter. Dari milimeter ke meter naik 3 tangga. Jadi 47.000 mm sama dengan 47.000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 atau 47.000 dibagi 1000.
sama dengan 47 meter. Sudah dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Nomor 1, 3 desimeter ditambah 7 meter dan hasil yang diminta satuannya adalah milimeter. Ustazah kasih trik ya biar lebih cepat. Coba perhatikan, 3 desimeter diubah ke milimeter, dari desimeter ke milimeter turun 2 tangga. Maka kita tinggal tambahkan 2 angka 0 di belakang angka 3 menjadi 300. Lalu 7 meter diubah ke milimeter, dari meter ke milimeter turun 3 tangga, maka kita tinggal tambahkan 3 angka 0 di belakang angka 7 menjadi 7000. Jadi 300 mm ditambah 7000 mm sama dengan 7300 mm. Lanjut ke nomor 2, 1200 cm ditambah 6 hektometer dan hasil yang diminta satuannya adalah meter. Caranya sama ya, 1200 cm diubah ke meter. Karena cm ke meter naik 2 tangga, maka kita hapus 2 angka 0 paling belakang menjadi 12. Lalu 6 hektometer diubah ke meter, hektometer ke meter turun 2 tangga. Maka kita tinggal tambahkan 2 angka 0 di belakang angka 6 menjadi 600. Jadi 12 meter ditambah 600 meter sama dengan 612 meter. Bagaimana? Mudah sekali ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. 9 km dikurangi 76 hektometer, hasil yang diminta satuannya dekameter. 9 km diubah menjadi dekameter, dari kilometer ke dekameter turun 2 tangga. Maka 9 ditambah 2 angka 0 di belakangnya menjadi 900. Lalu 76 hektometer diubah menjadi dekameter, dari hektometer ke dekameter turun 1 tangga, maka 76 ditambah 1 angka 0 di belakangnya menjadi 760. Jadi 900 dekameter dikurangi 760 dekameter sama dengan 140 dekameter. Terakhir nomor 4, 18 meter dikurangi 830 mm, hasil satuannya adalah sentimeter. 18 meter diubah menjadi sentimeter, turun 2 tangga. Maka 18 ditambah 2 angka 0 di belakangnya menjadi 1800. 830 mm diubah menjadi sentimeter, naik 1 tangga, maka 830 dihapus 1 angka 0 paling belakang menjadi 83. Jadi 1800 cm dikurangi 83 cm sama dengan 1717 cm. Coba perhatikan beberapa contoh soal cerita berikut ini. Perhatikan papan petunjuk arah. Keluarga Bening melakukan perjalanan dari Batu Licin menuju ke Rantau, melewati kota Banjarmasin yang terletak di 0 km. Berapa jarak yang ditempuh keluarga Bening dalam 1 kali perjalanan? Seperti yang kita ketahui dari papan petunjuk arah, jarak tempuh dari Batu Licin menuju ke Banjarmasin adalah 262 km. Lalu dari Banjarmasin menuju ke Rantau sejauh 113 km. Maka jarak tempuh dari Batu Licin menuju ke Rantau adalah dengan menjumlahkan jarak tempuh Batu Licin menuju ke Banjarmasin ditambah dengan jarak tempuh Banjarmasin menuju ke Rantau, yaitu 262 km ditambah 113 km sama dengan 375 km. Soal cerita berikutnya,
Tembok besar di Cina berdiri tegak sepanjang 21.196 km, serta mengelilingi Cina bagian utara sejak 2.300 tahun yang lalu. Tejo dan Paijo berwisata ke tembok besar Cina. Mereka bertekad untuk dapat melakukan perjalanan sejauh 50 km. Setelah menempuh jarak sejauh 9 km, mereka berhenti untuk minum dan mengambil foto. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sejauh 16 km dan berhenti untuk mengisi perut mereka dengan perbekalan yang telah mereka bawa. Kemudian mereka melanjutkan kembali sejauh 18 km. Mereka pun berhenti lagi untuk beristirahat sejenak. Berapa kilometer jarak yang harus mereka tempuh untuk sampai di titik 50 km? Total perjalanan yang telah ditempuh oleh Tejo dan Paijo adalah 9 km ditambah 16 km ditambah 18 km, sama dengan 43 km. Maka 43 km ditambah berapa kilometer lagi hingga mereka bisa sampai di titik 50 km. Caranya 50 km dikurangi 43 km sama dengan 7 km. Contoh soal cerita yang terakhir adalah sebuah perlombaan renang diadakan di kolam dengan panjang lintasan 50 meter. Ukuran ini biasa dipakai untuk perlombaan olimpiade renang serta lomba kejuaraan nasional. Adi adalah salah satu peserta lomba renang gaya bebas 400 meter. Jika panjang lintasan kolam 50 meter, berapa kali Adi harus melewati lintasan kolam? Total jarak lintasan yang harus ditempuh Adi dalam perlombaan tersebut adalah 400 meter. Sedangkan panjang lintasan kolam adalah 50 meter. Caranya adalah 400 meter dibagi 50 meter, sama dengan 8. Jadi, Adi harus melewati 8 kali lintasan kolam untuk dapat menyelesaikan perlombaan. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Terus belajar, rajin berlatih, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.